Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan lanjutan pembahasan elektrostatika. Saat ini kita akan membahas tentang kapasitor. Nah, kapasitor itu adalah alat yang berfungsi untuk menyimpan energi potensial listrik. Kapasitor ini komponen yang sangat diperlukan pada peralatan-peralatan listrik yang kita gunakan sehari-hari. Ya. Salah satu bentuk kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Nah, kita akan lihat sekarang potensial atau tegangan pada keping sejajar terlebih dahulu. Nah, keping sejajar itu terdiri dari dua buah keping yang memiliki luas daerah yang sama, luas permukaan yang sama, kemudian dipisahkan pada jarak D, ya. Dan di sini di antara kedua keping itu ada medan listrik yang besarnya E. Kedua keping dipisahkan dengan jarak D, ya. Maka beda potensial di antara kedua keping ini, yaitu VB dikurangi VA, itu adalah sama dengan E kali D, atau delta V-nya sama dengan E kali D. Dengan delta V adalah beda potensial antara kedua keping. Satuannya volt, ya. Ini biasanya sama dengan tegangan baterai yang dipasang. E kuat medan listrik di antara kedua keping. Satuannya adalah Newton per Coulomb, sedangkan atau volt per meter. Sedangkan D adalah jarak antara kedua keping. Ya. Nah, ini kapasitor keping sejajar. Ini terdiri dari dua keping, masing-masing bermuatan yang berlawanan, sehingga di dalamnya timbul medan listrik E dengan jarak D. Ya. Nah, besaran yang menyatakan kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi listrik itu disebut kapasitas kapasitor. Ada yang menyebut juga kapasitansi. Apa saja sekarang yang berpengaruh terhadap kapasitas kapasitor? Ya. Pertama, lambang dari kapasitas itu adalah C besar. Ya. Kemudian satuan dari kapasitas itu adalah farad. Kalau ditulis lengkap, itu dengan huruf kecil semua, dan kalau disingkat dengan F huruf besar. Ya. Nah, besar kapasitas kapasitor, ya, itu dinyatakan dengan perumusan epsilon R sama kali epsilon 0 A per D. Kita sudah tahu epsilon 0 itu permitivitas udara atau permitivitas ruang hampa, sedangkan epsilon R itu adalah konstanta dielektrik. Ya, ada juga yang menuliskan K. A itu adalah luas permukaan dari keping ini, dan D adalah jarak di antara kedua keping kapasitor itu. Ya. Nah, dan C adalah kapasitas kapasitor, farad. Epsilon R atau K konstanta dielektrik medium di antara kedua keping, atau permitivitas relatif. Ya, yang menulis. Kalau udara berarti K-nya itu adalah sama dengan 1. Sedangkan epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa udara. Nilainya sebelumnya kita sudah pernah tahu. Sedangkan A adalah luas penampang masing-masing keping. Satuannya meter persegi. Dan D sama di sini, D adalah jarak antara kedua keping itu. Oke, berikutnya kita akan lihat contoh soal. Nah, sebuah elektron ditembakkan masuk di antara dua keping sejajar dengan kecepatan awal V0 seperti pada gambar. Ya, tapi ini maaf gambarnya salah karena ini dikatakan elektron. Elektron itu muatannya harusnya muatan negatif. Ya. Jika beda potensial kedua keping adalah V dan jarak antara keping adalah D, tentukan waktu yang diperlukan elektron hingga menyentuh keping sebelah atas. Jarak mendatar X yang ditempuh elektron jika pengaruh percepatan gravitasi diabaikan. Oke. Ya. Jadi ini buat elektron, ya. Ini muatannya minus, ini. Nah, karena ini muatan minus, maka gerakannya akan ke atas karena ditarik oleh muatan yang positif. Ya. Jadi
karena dia minus, maka dia akan bergerak ke arah muatan yang positif. Oke. Nah, di sini berlaku ya hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Apa gaya yang bekerja di sini? Gaya yang bekerja di sini adalah gaya elektrostatika. Ya. Jadi ini F elektrostatika atau gaya Coulomb, yang besarnya adalah Q dikalikan dengan E. Nah, ini nanti disamakan dengan hukum Newton kedua, sama dengan M kali A, maka QE sama dengan M kali A. Ini, ya. Ya, tadi di depan kita sudah tahu bahwa E itu adalah V per D, atau V itu adalah E kali D, maka F-nya diganti dengan Q, V per D, sama dengan M kali A. Maka A-nya adalah Q kali V per M kali D dengan arah ke atas. Ya. Oke. Ini ya, karena ini dipercepat, ada gerak lurus berubah beraturan. Ya, ini untuk mengingatkan saja, S itu sama dengan setengah AT kuadrat. Ya, sehingga kita menghitung T-nya menjadi seperti ini. T sama dengan akar 2S, sedangkan Alki V per MD, maka S sama dengan, ya kita masukkan ke sini, ya, untuk S setengah D, karena jaraknya setengah D, akan diperoleh T sama dengan D akar M Q per V. Itu. Oke. Sekarang jarak mendatar X yang ditempuh elektron jika pengaruh percepatan gravitasi diabaikan. Ya, karena ini sebetulnya ada pengaruh gravitasi tapi kita abaikan, maka dari persamaan X atau V0 kali T dengan X sama 0 sama dengan 0 diperoleh ya. Ini kecepatan mendatarnya karena pada mendatar itu gerakannya GLB. Ya, ini untuk mendatar. Untuk mendatar gerakannya GLB, sedangkan untuk vertikal itu GLBB. Nah, dari persamaan GLB, X sama dengan V0 kali T dengan X0 sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan V0 kali T. T-nya dimasukkan ke sini, maka X-nya adalah V0 kali D akar M per Q kali V. Nah, soal-soal yang seperti ini, biasanya kalau di dalam UTBK atau SBMPTN seringkali muncul soal-soal yang ditanyakan bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk variabel-variabel seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Berikutnya, ya. Sekarang kita akan lihat muatan pada kapasitor. Muatan pada kapasitor, Q itu dinyatakan dengan hubungan C kali V. Karena kita tahu C itu tadi kapasitas kapasitor, kemampuan untuk menyimpan muatan untuk setiap satu satuan tegangan. Ya. Q itu muatan pada kapasitor, besarnya Coulomb, satuannya Coulomb. Kemudian C kapasitor yaitu satuannya farad atau F. V beda potensial ujung-ujung kapasitor. Itu satuannya volt. Ya. Nah, sekarang bagaimana energi yang bisa disimpan pada kapasitor? Ya, ini umumnya kalian ingat energi kinetik setengah mv kuadrat, ini energi pada kapasitor setengah cv kuadrat. Ya. Atau kalau kita ganti, ya, C-nya ini dengan Q per V, atau V-nya kita ganti dengan Q per C, maka hasilnya adalah ini setengah Q kali V, bukan, ya. Oke, setengah CV
kuadrat, kalau C-nya kita ganti dengan Q per V, ya, kita C-nya kita ganti dengan Q, maka W-nya itu sama dengan Q kali V, sorry, ini bukan Q kali C, tapi Q kali V. Dan kalau kita masukkan, V-nya itu adalah Q per C, ya, maka hasilnya ini adalah Q kuadrat per C. Ya. Ya, energi pada kapasitor satuannya joule, ya. Nah, sekarang kapasitor itu tidak hanya berdiri sendiri, tapi bisa juga dirangkaikan beberapa kapasitor. Lambang kapasitor dalam rangkaian itu seperti ini, garis yang sama panjang, ya, atau ada juga yang nulisnya ini satu lurus, satu melengkung, tapi di gitu. Kalau baterai kan satu tinggi, satu gitu. Tapi ini kapasitor, ya. Kemudian di sini ditulis ada lambang C. Seperti itu. Nah, rangkaian seri kapasitor ini V1, misalkan ada 3 kapasitor, C1, C2, dan C3. Tegangan pada ujung-ujung kapasitor V1, V2, dan V3 dihubungkan dengan tegangan sumber atau tegangan total sebesar V. Ya. Maka rangkaian seri kapasitor itu memiliki sifat muatan setiap kapasitor terisi muatan listrik yang sama besar. Karena ini seri. Jadi Q seri itu sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Ya. Jumlah beda potensial semua kapasitor sama dengan besar beda potensial total. V seri sama dengan V1 tambah V2 sama dengan V3. Jadi dari ujung-ujung ini sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Ya. Besar kapasitas pengganti rangkaian kapasitor 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Ya. Oke, berikutnya kita akan lihat rangkaian paralel kapasitor. Paralel itu masih ketiga ujung kirinya ketemu semua, ujung kanan ketemu dengan ujung kanan. Ya. Kemudian dihubungkan dengan tegangan sumber V. Nah, tegangan setiap kapasitor sama dengan tegangan sumber. Jadi ini, kalau ini tegangan sumbernya V, maka ini V1, V2, dan V3 itu sama, yaitu tegangan sumber V, atau sama dengan V paralel nanti kalau ada penggantinya, V pengganti. Besar muatan pada kapasitor pengganti sama dengan jumlah besar muatan pada masing-masing kapasitor. Ya, Qp sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kemudian besar kapasitas pengganti rangkaian paralelnya, jadi C paralelnya sama dengan C1 tambah C2 dan tambah C3. Sebelum kita lihat contoh soal, ada beberapa awalan satuan yang sering dipergunakan. Nanti kita akan ketemu. Ini kalau kalian ketemu begini, MF, M kecil, F besar, itu dibacanya 1 milifarad. Itu 10 pangkat minus 3 farad. Nah, M kecil ini sebetulnya awalan sama. Misalnya kalau ketemu dengan MS, begini artinya milisekon. 10 pangkat minus 3 sekon. Yang belakangnya itu adalah satuannya. Yang mili ini adalah awalannya. Ini 1 mu F, mikrofarad, 10 pangkat minus 6 farad. Atau nanti misalnya mikrokulom, itu 10 pangkat minus 6 kulom. Terus ada juga NF. Ya. Nanti kalian jangan bacanya 1 NF, bacanya 1 nanofarad. Ya. 1 nanofarad itu 10 pangkat minus 19 farad. Kemudian ada juga PF, picofarad, yaitu 10 pangkat minus 12 farad. Ya. Jadi FF ini adalah satuannya. Kalau M, mu, N, P itu adalah awalannya. Jadi bisa nanti bergabung dengan yang lain. Misalnya ini mili bisa milimeter, gitu, milisekon, gitu. Ya, miligram dan sebagainya. Ini sama semua seperti itu. Oke, itu pembahasan teori dari kapasitor. Pada video berikutnya kita akan lihat contoh soalnya.